Stop Corruption, berani jujur itu hebat. KPK merupakan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun tugas KPK yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Pelpres juga menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada wewenang KPK. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Stop menyuap. Menyuap penjabat di pemerintahan bisa berawal dari menyuap guru di sekolah. Hukuman bagi orang-orang yang menyuap ialah tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang pidana suap dengan hukuman minimum 3 tahun penjara. Stop mencuri. Bayangkan jika ibu tersebut giat berarti korupsi, maka dijamin beberapa tahun lagi dia akan menjadi koruptor yang hebat. Dan korupsi miliaran rupiah bisa saja mencuri satu buah tomat. Hukuman bagi orang yang mencuri uang negara ialah tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 Undang-Undang Tipikor dengan denda minimum 200 juta rupiah. Adapun penyebab korupsi, diantaranya yang pertama hukuman ringan terhadap koruptor, yang kedua pengawasan yang tidak efektif, yang ketiga penjabat yang serakah, yang keempat sistem penyelenggaraan negara yang keliru, yang kelima penegakan hukum tidak berjalan. Korupsi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapat. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Indonesia memang belum sempurna, tetapi kita bisa membuatnya lebih baik dengan tidak melakukan korupsi. Indonesia bisa tanpa korupsi. Stop korupsi bersama KPK, berantas korupsi di muka bumi pertiwi. Sekian dari saya, terima kasih.